Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah. Semoga sehat dan semangat untuk melakukan tugas mengajar. Ya. Oke, baik. Nah, saudara kita, alhamdulillah, saya senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Kemudian kita akan mencoba membahas rencana persiapan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kira-kira nanti PPKN Pendidikan Pancasila itu mau ngajar materi apa? Saya hari ini mau belajar materi mengenai norma di masyarakat. Norma-norma di masyarakat. Oke, baik. Nah, dari norma-norma nanti berarti kira-kira tujuan pembelajaran yang pengen dicapai apa? Tujuan pembelajaran saya hari ini Ya. siswa itu tahu kira-kira bentuk-bentuk norma yang berlaku di masyarakat itu apa. Oh gitu ya. Nanti supaya anak-anak kemudian bisa mengidentifikasi norma-norma apa saja yang ada di masyarakat. Oke, baik. Nah, supaya nanti tujuan itu tercapai, kira-kira strateginya atau model pembelajarannya seperti apa? Model pembelajaran saya hari ini menggunakan TGT. TGT ya? Iya, nanti anak-anak Pakai setelah pemberian game. materi, Ya. materi itu lalu belajar untuk bermain. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali. Nah, anak-anak akan seneng berarti nanti. Oke. Kira-kira nih dari rencana model pembelajaran TGT tadi untuk melibatkan siswa secara aktif itu bagaimana? Nanti siswa akan saya bagi ke dalam kelompok. Terkadang memang tidak saya pungkiri dalam satu kelompok kan pasti nanti ada siswa yang aktif, ada siswa yang tidak aktif, nah itu nanti menjadi kekhawatiran. Oke, berarti ada kekhawatiran nanti siswa ada yang tidak bisa bekerja sama atau tidak aktif gitu ya. Nah, kira-kira dari kekhawatiran itu apa strategi yang nanti bisa Ustazah lakukan supaya anak-anak itu semuanya bisa terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbicara? Jadi sebelum mulai pembelajaran saya akan melakukan Oh, kira-kira gitu. siswa itu gaya belajar atau mental itu seperti apa. Mungkin baru anak-anak memfokuskan pembagian di kelompoknya bagaimana. Oh gitu ya. Wah, itu nampaknya sangat efektif ya. Semoga nanti berjalan sesuai rencana. Nah, kira-kira pembagian kelompok tadi kan sesuai dengan minat siswa gitu ya, supaya nanti panjenengan bisa kemudian memberikan tugas sesuai minat bakatnya. Oke, baik. Itu ide yang sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk menilai pemahaman siswa bagaimana? Kira-kira? Nanti setelahnya siswa-siswa akan saya berikan kuis dengan materi norma. Oh, berarti setelah bermain game lalu ada kuisnya. Iya. Gitu ya. Oke, berarti nanti siswa tentu akan sangat antusias dan menarik ini ya, tidak hanya belajar tapi juga bermain game. Itu nampaknya langkah yang sangat bagus, Ustazah. Nanti insya Allah semoga bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Nah, apakah ada hal yang lain yang mungkin perlu kita diskusikan? Saya ingin tahu bagaimana caranya memotivasi anak-anak supaya berani dan mau bicara di dalam kelas. Oke, wah itu memang problem yang klasik gitu ya. Ada anak-anak yang pemalu gitu ya, yang nanti juga ada yang tidak berani gitu. Nah, kira-kira kalau sejauh ini kalau ada yang seperti itu, kira-kira bagaimana treatment yang jenengan lakukan biasanya? Biasanya anak-anak saya berikan waktu untuk mencari jawabannya di buku tulis, di buku paket, dan nanti saya tanyakan pulang. Oke, baik. Wah, ini cukup pendekatannya bagus sekali. Nah, nanti kita coba bagaimana penerapan strategi yang dengan tadi sudah sampaikan dalam pembelajaran seperti apa, gitu ya. Baik, nanti sebelum melakukan proses pembelajaran, silakan dibuat RPP-nya, kemudian nanti kita coba diskusi lagi, gitu ya, dan semoga pelaksanaan pembelajaran bisa lancar. Gitu nggih, Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah kita. Semoga nanti pelaksanaan observasi bisa berjalan lancar. Gitu nggih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira hari ini jadi sudah siap mengajar? Iya, insya Allah siap walaupun sedikit. Oke, jangan apa saja aja. Insya Allah anak-anak nanti bisa diajak kompromi, kemudian bisa melaksanakan KPI dengan tertib. Oke, kalau sudah siap, semua perangkat sudah siap? Iya, Sudah sudah siap. Oke, baik. Setelah ini saya akan
duduk di belakang nanti akan memantau bagaimana Ustazah melakukan kegiatan pembelajaran dan juga anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Gitu ya. Oke, baik, monggo silakan Ustazah bisa melakukan kegiatan. Oke anak-anak, Ustazah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa ke depan. Siapa yang hari ini piket? Satu orang saja. Boleh Mbak Sofia, silakan. Ya, oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak, hari ini kita akan kembali membahas mengenai norma. Jadi hari ini akan Ustazah putarkan video mengenai materi norma. Setelah kalian mengamati videonya, nanti kita akan review sama-sama. Semuanya sudah dibuka rekaman videonya? Sudah. Oke, silakan kalian menonton. Setelah itu kita review sama-sama. Ada empat macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sisa bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau peraturan.
Oke, kita review sama-sama. Sebelum kita tunjuk. Sebelum kita tunjuk, adakah yang berani angkat tangan untuk menjelaskan apa sih norma itu? Mas Kenzi, apa sih Mas Kenzi norma itu? Ya, norma itu adalah sesuatu yang mengikat kelompok atau warga sekitar. Nah, norma itu terkadang ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Nah, sekarang sebelum kita bahas macam-macam norma, siapa yang berani nyebutin ada berapa ya norma? Oke, Ustazah ganti. Kalian perempuan ya, laki-laki lagi. Mbak Rena, norma ada berapa ya? Norma ada 4. Kita lihat aja Mbak Rena. Norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum kita. Sekarang Ustazah tanya lagi. Apa sih pengertian norma kesopanan? Mas Deren, norma kesopanan itu apa sih Mas Deren? Oke, norma kesopanan itu norma yang berasal dari mengatur tingkah laku kita berdasarkan kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Ada berani ngasih tahu contoh nggak? Mas Kenzi lagi, boleh. Kira-kira contohnya apa ya norma kesopanan? Tidak memotong pembicaraan lain, boleh. Ada lagi yang ngasih contoh? Mas Abdel, apa Mas Abdel? Berbicara yang sopan. Apa Mas Digas? Pakai adat yang sopan.
Iya, norma agama itu aturan yang berasal dari kitab suci agama masing-masing. Kalau kita sebagai umat muslim otomatis norma kita itu berasal dari Al-Quran. Jadi semua tingkah laku kita agar sesuai dengan norma agama itu sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang mau kasih contoh sikapnya? Norma agama, Gian, boleh Mas Gian. Apa contohnya? Norma agama? Beribadah boleh. Kalau kita sebagai orang Islam itu beribadahnya berarti sholat, mengaji, kayak gitu. Nah, sekarang sanksinya norma agama apa? Mbak Lana? Mendapatkan dosa, selain mendapatkan dosa, Kenzi? Masuk neraka. Ada lagi? Karena dia udah mendapat dosa dari Tuhan. Karena sejatinya semua yang kita lakukan nantinya akan kembali lagi ke kita. Makanya kalau misalnya kita ingin hidup tenang, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kita lanjut ke norma yang ketiga, norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Mas Dimas? Norma yang berasal dari hati nurani. Jadi kalau kita berasal dari hati nurani, itu kita sesuai dengan diri kita masing-masing. Kita bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik, apakah perbuatan yang kita lakukan buruk. Itu kan sesuai hati nurani kita masing-masing. Nah, sekarang contohnya itu apa sih, Mas Asfa? Tidak sombong. Boleh. Ada lagi Mas Dian? Jujur. Ada lagi kan yang masih contoh norma kesusilaan? Mas Nadita? Iya, tidak melecehkan kehormatan orang lain seperti yang Anda ketahui. Ini tuh, oh Mas Abdul, boleh Mas Abdul gimana? Tidak menganiaya teman, boleh. Kalau bercanda gak usah berlebihan ya, kalau berarti ketemu temannya. Nah, kira-kira kalau misalnya melanggar norma kesusilaan itu sanksinya apa ya? Gantian ya, bentar ya, boleh. Merasa menyesal. Ada lagi? Mas Bima? Malu kamu? Mas Kenzi? Merasa tidak enak. Mas Asfa? Menyesal? Mas? Cemas, betul. Kamu kira-kira nih, kalau misalnya habis mukul temanmu, ada perasaan bersalah nggak karena emosi sesaat? Jadi kamu kesel sama temanmu, pengen mukul terus kamu mukul beneran, terus temanmu ternyata luka, lecet, lebam, kamu menyesal nggak? Iya. Menyesal. Terus kamu misalnya berbohong, bilang ke mama, "Mama, aku tadi dapat nilai 100." Ternyata nggak 100. Jadi kamu merasa bersalah nggak sama mama? Iya. Merasa bersalah karena norma kesusilaan itu berdasarkan hati nuranimu. Sekarang terakhir, norma hukum. Norma hukum itu apa sih? Yang berani? Ada yang membantu saja? Mas Tian boleh? Apa norma hukum Mas Tian? Iya betul kita. Kalau norma hukum ini, kalau yang lain kan namanya tidak berpolis. Nah, kalau norma hukum ini berbeda karena dia dibuat oleh pemerintah dan DPR selaku sebagai wakil kita sebagai rakyat, dia pasti akan tertulis saklek mengikat kita. Nah, kira-kira contohnya apa ya norma hukum? Dirga, Mas Dirga boleh? Kepada pelajaran yang benar, nggak benar? Nama lalu lintas, Mas Kenzi? Ayo dulu, Mas Tirta punya kartu SIM pintar, Mas Hafiz A. Benar apa enggak? Ya, jadi Mbak Lana harus membuat KTP Mas Dir? Tidak korupsi. Nah, kira-kira karena norma hukumnya sangat mengikat, sanksinya apa ya kira-kira? Mbak Ica, gantian ya, Mbak Ica. Di penjara Hafiz A. Hafiz A. Didenda Mas Rafa A. Dipidana. Nah, Mas Abdul boleh Mas Abdul mati. Ya, dihukum mati. Mas Kenzi A. Kenzi A. Mas Kenzi. Dihakimi. Nah, karena dia sifatnya mengikat, otomatis kalau misalnya kita salah pasti langsung kena sanksi dari negara kita, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita ada perubahan. Kemarin kita udah belajar norma itu kan ada dua, yang universal dan lokal. Universal itu apa ya kemarin? Ada yang bisa bantu Mas Deren? Iya, normanya kita
lomba iya, namanya hanya dilakukan satu daerah. Siapa yang berani? Ini ada 4 norma nih. Kira-kira dari keempat norma ini yang diuji pertama aja ya. Mbak Arena? Norma agama dan norma kesusilaan. Kalau yang lokal berarti apa? Mbak Edina? Iya, norma hukum dan norma kesopanan. Oke anak-anak, setelah kita mereview materi ini, hari ini Ustazah mau ngajak main game. Mau main game nggak? Oke, sebelum main game, Ustazah pengen tanya dulu nih. Angkat tangan ya, siapa sih yang kalau belajar itu lebih suka melihat gambar, melihat video? Kira-kira siapa? Angkat tangannya tinggi. Siapa? Balana, Mas Kenzi, Mas Aska, Habis sama Mas Kiki. Terus, siapa sih yang kalau belajar itu sukanya sambil dengerin musik? Jadi sambil dengerin musik itu siapa? Ada? Oh banyak. Balana lagi, Mbak Ica, Isa, Safia, Arena, Almira, Dewa, banyak ya. Terakhir, siapa yang suka belajar itu sambil bergerak-gerak? Kuma-kuma sambil bawa mainan. Ada? Oh, Mas Habis lagi Mas Bertrand, Kenzi, Arena, Lana. Terus yang gak angkat tangan juga belajar. Abiu juga kan. Terus yang gak angkat tangan apakah gak belajar? Belajarnya gimana? Nomor 1. Sudah? Sekarang semuanya sudah punya Chromebook betul? Iya. Oke. Sekarang silakan dibuka laman barunya. Tahu kan laman baru kayak gini? Nah, kamu ketikkan gini. Silakan diketikkan game join. Sudah? Diketikkan game joinnya mana? Oke. Sudah? Nah, tunggu ya. Nanti masukin kodenya di sini. Udah, masuk kodenya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Nah, setelah itu Ustazah jelaskan dulu ya cara mainnya gimana. Ini kita main game baru. Nah, sudah semuanya? Oke. Nilai dan peran guru penggerak menginspirasi di setiap langkah, mewujudkan visi mulia, teladan dalam tiap ucap dan laku. Guru penggerak gumragah, Nah, silakan dimasukkan kodenya. Sudah? Dimasukkan kodenya? harmoni bersama. Pembelajaran 976060. Silakan nanti si karakternya boleh dikasih nama. Kira-kira siapa yang kelompoknya? Boleh tapi namanya yang baik ya. Yang di depannya dia.
Namanya sopan ya. Oke. Itu udah kan? Iya. Jangan dulu dimainin ya. Tunggu Ustaz. Emon. Jangan sekali. Sudah bisa ya, jangan dulu dipecat ya. Sudah? Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Sudah masuk semua karakternya? Oke, sekarang semuanya dilepas dulu tangannya dari produknya. Ustaz menjelaskan gimana sih cara mainnya. Jadi, nanti ini kita main gamenya kayak tembak-tembakan sama banyak-banyakan poin. Caranya gimana ya dapat tembakannya? Dapat tembakannya itu dengan cara kamu menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Gimana? Nah, dilihat deh. Udah dilihat dulu. Ada dua terus. Ini, kamu lihat ada tiga kotak di bawah. Kalau mau nembak, kamu pilih yang bagian tengah. Yang snowball mau pencet sudah. Nah, kamu nanti cara mainnya nembak punya temanku. Terus, silakan dilihat di sampingnya ada tulisan answer. Nah, itu soalnya. Kamu tulis soalnya, kamu jawab, nanti kamu snowballnya bakal ditambah. Ya, silakan sekarang kami mulai mengerjakan. Nah, yang punya usaha gak usah ditembak. Udah jawab yang kamu silakan. Dalam hitungan ketiga boleh dimulai. 1, 2, 1.
feedbacknya sangat bagus karena kita mau coba target Gimana caranya dengan kemudian bisa membuat anak-anak saya coba anak-anak itu awalnya mereview materi lalu diajak bermain game. Ternyata anak-anak dengan dulu kan memang gadgetnya sangat berbeda dari kita. Ternyata pas diajak main game mereka mau. Iya sangat antusias sekali. tapi tetap dalam monitor saja ya. Iya betul. Selamat jadi ini sudah selesai kita laksanakan sekarang boleh sudah dulu nanti kita ngobrol lagi pasca silakan sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bu Nanda, ini Bu Nanda selaku biasanya
kita. Dan ini sudah kita Bu Nanda, beliau rekan saya di tim 19 kelas 6D, tapi ngajarnya mublik. Kalau masih muda jadi lebih nanti. Alhamdulillah potensinya luar biasa sehingga hari ini terpaksa saya ajak untuk partisipasi. Nah, ini nanti setelah kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Jadi kemarin alhamdulillah saat ini sehat ya. Alhamdulillah kemarin dengan kita sudah melakukan observasi, terus kemudian dengan mengajar saya sudah melakukan observasi. Dan alhamdulillah terima kasih sudah memberikan pembelajaran menciptakan aplikasi yang sudah luar biasa. Saudara kita akan mencoba percakapan coaching pasca observasi. Nah, dari yang kemarin saudara kita lakukan itu alhamdulillah secara keseluruhan sangat bagus dan saya sangat mengapresiasi. Dari saudara kita sendiri gimana Mas? Ya, alhamdulillah awalnya memang agak nervous gitu. Biasanya Oke. Tadi kepala saya itu karena sebenarnya memang tujuannya ingin berkala aktif Ya. karena saat kita juga terus bikin kelompok sama ternyata yang kemudian masih ada beberapa anak yang saat mulai menjadi kelompok itu seperti itu. Ada ini, waktu teman saya lihat masih ada beberapa anak yang entah tidak berani atau malu sehingga dia tidak bisa. Kira-kira nanti pembelajaran berikutnya apa nih yang dengan melakukan supaya anak-anak itu dipastikan semuanya bisa aktif dalam pelatihan sesuai dengan yang mereka sukai, mereka bisa. Saya ujian mau menjawab lagi di semangat ini dan tahu menyampaikan pendapatnya walaupun kita akan kadang kesulitan kalau menyampaikan pendapat sesuai pekerjaan sama jadi kita akan lebih kesulitan. Itu sangat keren ya, jadi nanti juga akan mengapresiasi apapun yang mereka hasilkan gitu, sesuai yang mereka mampu, mereka sukai, mereka bisa. Kemudian kalau dari saudara kita sendiri kira-kira kemarin itu benar-benar Menyampaikan model itu belum ada beberapa yang juga ya. dari pembelajaran karena segitu begitu kita sudah langsung dari lebih maksimal lagi. Oke, berarti nanti akan lebih menyiapkan perangkat aja dulu disiapkan sehingga nanti ketika ada mengajar itu dengan sudah tinggal fokus pada aturan itu sangat sekali. Kemudian kalau selain itu kira-kira nanti dengan punya rencana bagi supaya ketika mungkin perangkat pembelajaran lebih siap, tidak banyak menyita waktu. Saya bisa latihan di musik-musik. Oke. Atau perangkat ajar seperti apa yang menggunakan tarian supaya baiklah, itu sangat keren. Intinya kita semangat untuk terus mengambil diri, mengambil keilmuan, pengetahuan, mengajari. Sehingga apalagi sekarang perkembangan IT yang luar biasa, supaya anak-anak bisa dalam aplikasi itu lebih dari pendapatnya. Terima kasih saudara kita. Nanti kira-kira apa yang nanti bisa saya bantu supaya ini ya. Terima kasih sudah kita nanti semoga nanti ketika ada pelatihan
kalian saya kabari ya. Termasuk kegiatan yang saya lakukan dan termasuk kegiatan itu banyak sekali kegiatan pelatihan yang bisa kita ikuti. Dari situ kita satu kasih terus bersemangat untuk mengambil keilmuan gitu ya. Juga benar-benar saya kita sama-sama belajar kita seperti juga selalu berikan anak-anak karena biasanya kalau pembelajaran itu akhir dari anak-anak akan cenderung kanan, cenderung mengarahkan pendidikan gitu. Jadi itu kesadaran kita terima kasih sudah tetap semangat terus mengambil ini. Baik, terima kasih sudah. Silakan nanti bisa berbagi. Terima kasih sudah.